Kirana Hashatakara Kira Santakara Namasya. Makasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu biarkan kami terima perkataan-perkataan-Mu. Di dalam hadirat-Mu roh pengertian akan membuat kami mengerti. Amin. Dalam hadirat-Mu roh hikmat akan membuat hikmat yang dari Tuhan dialirkan. Dalam hadirat-Mu pewahyuan diberikan oleh roh pewahyuan. Sehingga tidak ada yang tanpa diubah, tanpa diberkati hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berikan segala kemuliaan itu hanya bagi Yesus. Karena semua asalnya daripada-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amen, amen. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, sekitar 6 tahun lalu. Saya masih ingat karena itu School of Acts, angkatan yang kedua. Dan di tengah-tengah pelajaran itu, ada waktu di mana kami merencanakan tur ke Israel. Dan siswa diberi kesempatan. Ada 2 pilihan dalam 2 minggu itu. Mereka boleh ikut ke Israel, atau mereka ke Kalimantan untuk mission trip di pedalaman Kalimantan. Hebat tak saudara ya? Wah keren banget Pak sekolahnya, keren jelas saudara. Hanya ke Israel bayar sendiri, itu masalahnya. Bahwa pilihan bebas, tapi harus bayar sendiri. Segera itu kesatuan terbelah saudara. Terbelah 2. Sebagian langsung berkata, Kalimantan. Saya bilang, kenapa? Nggak punya duit. Itu aja, terus terang. Tidak punya uang, jadi kami tidak mungkin ke Israel, karena itu kan ribuan dolar. Sebagian berkata, kami ke Israel. Nah, dari yang tidak ke Israel, sudah jelas. Tidak usah bergumul lah. Paling sedih di hati kenapa belum bisa ke Israel. Tapi dari yang ke Israel terbelah 2. Sebagian berkata, kami punya uang. Sebagian berkata, dengan iman. Nah yang repot ini yang dengan iman saudara. Karena setiap travel agent, travel bureau, selalu minta uang muka, tanda jadi. Dan waktu itu sama dengan hari-hari inilah. Minimal Anda harus store kira-kira $500 Amerika. Nah begitu orang itu punya uang, dia langsung store $500. Dan sekian puluh anak, mereka bayar, mereka berkata, kita ke Israel. Tapi ada sekelompok yang dengan iman. Nah travel agentnya belum punya bank account yang isinya dengan iman, saudara, belum punya. Dan belum pernah ada pesawat terbang yang naik cukup dengan iman dalam nama Yesus tanpa beli tiket, itu enggak ada. Dan di Israel belum pernah ada restoran yang buka ketika makan bayarnya dalam nama Yesus dengan iman, aku bayar engkau. Itu belum ada saudara, sampai sekarang belum ada. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya beberapa orang ini bergumul. Saya mengamati satu orang siswa pada tahun itu, dan dia datang ke saya dan dia berkata begini, saya beriman, saya mengimani untuk ke Israel. Dan saya punya uang cukup untuk uang muka. Bagaimana menurut Bapak? Saya bilang, aku tidak bisa menghakimi atau menilai imanmu. Minimal aku menghargai. Tapi saya beritahu begini hitungannya. Kalau kamu berikan uang muka ini, dan pada ujungnya kamu nggak bisa bayar sisanya, maka uang ini hangus loh. Tidak bisa ditarik lagi. Lalu kemudian dia berkata, oke. Dia berikan uang mukanya. Langsung dia bergabung dengan kelompok yang kira-kira pasti jadi. Karena ini kelompok sudah memberikan uang muka. Beberapa yang dengan iman,
Sampai kurang 1 hari menjelang deadline-nya, mereka harus memberikan uang muka. Satu persatu datang ke saya, menyerah, berkata, saya Kalimantan saja, katanya. Padahal Kalimantan tidak boleh saja sih, ya. Semua hanya beda lokasi, sama-sama di buminya. Tidak ada yang di bulan sebetulnya. Hanya beda Israel dan Kalimantan, itu saja. Hanya bedanya, Yesus belum pernah perjamuan kudus langsung di Kalimantan, itu belum pernah ada. Kalau di sono ada banyak hal yang kita bisa lihat. So, mereka bergabung Kalimantan. Tinggal 1 orang tadi. Dan dia berkata begini, Pak, sampai sekarang, saya belum ada uang. Tapi saya mengimani, saya mau ke Israel. Bagaimana caranya, Pak? Lalu kemudian saya bilang, iya gimana caranya? Besok terakhir kamu mesti bayar. Lalu saya coba telepon ke travel bureau-nya, travel agent-nya. Ini ada orang yang tetap mau ikut, tapi belum bisa bayar besok. Caranya gimana? Dia berkata begini, pokoknya kalau itu rombongan Bapak, saya percaya. Nanti kurang 1 hari atau bahkan pada hari dia berangkat, dia bayar, saya terima. Tapi, dia berkata begini, kalau sampai pada hari hanya berangkat, dia belum bisa bayar, dia tetap harus bayar, tapi tidak bisa berangkat. Karena saya tidak bisa membatalkan tiket pesawatnya dan beberapa yang lain, itu harus dia bayar walaupun tidak full. Berarti dia harus nambah sekian lagi untuk kerugian sudah dibookingin pesawat dan pasti berangkat. Dia tidak berangkat, bukan kesalahan kami, dia mesti bayar. Saya beritahu kepada saudara ini, saya berkata, bisa ada jalan keluarnya, tapi dengan resiko. Kalau sampai pada hari hanya kamu tidak punya uang dan tidak bisa berangkat, kamu harus bayar minimal ongkos tiket pesawat dan ini dan itu beberapa, totalnya sekian $. Dia bilang, saya mengimani berangkat. Saya berkata, itu bukan jawaban yang saya butuhkan. Saya butuh jawaban adalah, kamu berani tidak dengan pertaruhan itu? Dia bilang, berani. Kalau Anda ketemu orang seperti itu, kadang-kadang susah juga buat kita untuk bicara, karena ya kalau memang dia tidak beriman, kalau ternyata Tuhan bicara dan dia beriman, kan kita menghalangi orang beriman ke Tuhan. Akhirnya kesepakatan diambil, tetap dia berkata, masukkan nama saya. Dan tetap dia berkata, saya berangkat. Tim rombongan Kalimantan berangkat duluan, naik kapal. Boom, berangkat saudara. Yang tersisa, sekian puluh orang dengan tujuan Israel. Sampai pada hari hanya, malam hari kami kumpul di Cengkareng dengan begitu banyak orang. Orang ini datang tanpa bawa koper. Dan dia berkata begini, Pak, bagaimana Pak? Loh, mana kopermu? Di mobil. Tapi enggak dia tenteng. Kenapa di mobil? Saya enggak ada uang Pak. Jadi, ya saya mau nongkrong di airport sampai Bapak dan rombongan berangkat. Siapa tahu, menit terakhir saya dapat berkat. Hebat tak? Saya bilang, baik. Karena saya mengimani, saya berangkat ke Israel. Saudara tebak, apa yang terjadi saudara? Hah? Berangkat tidak saudara? Saya tidak melebih-lebihkan. Ini ajaib sekali. Tidak berangkat, saudara. Orang Kristen itu selalu kalau ada sebuah cerita menegangkan, mereka berpikir happy ending ujungnya. Langsung berkata, karena tipikal kesaksian orang, dulu saya susah, Tuhan tolong, sekarang saya bahagia. Gitu? Sehingga dengan cepat Anda menebak, pasti kira-kira, dia beriman. Minimal menurut dia. Selama saya perjalanan, saya naik pesawat itu, saya ngerenungin, saya kasihan dengan dia.
Dia nangis, dia balik. Dan kami berangkat rombongan. Kami menikmati banyak hal sih. Tapi sepanjang perjalanan saya merenungkan semua yang dia telah lewati. Sekian bulan dalam pergulatan untuk bisa berangkat ke Israel. Dan saya nggak bisa bayangkan ketika semua yang kami nikmati ini, dia tidak menikmati, toh sebagian besar biayanya tetap dia mesti bayar, saudara. Dan butuh waktu, ternyata, kurang lebih 2 tahun untuk dia bisa ngelunasi apa yang seharusnya dia harus bayarkan. Sakit sekali, saudara. Sakit. Terus terang sebagian toh akhirnya saya bayari karena Tuhan yang suruh. Tapi itu sakit sekali. Dan ketika saya melewati malam-malam di pesawat itu, saya terbang, saya berenung, saya berkata, Tuhan kok bisa begini? Kemudian Tuhan berkata pada saya begini. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang sebetulnya tidak pernah terjadi, yang namanya lompatan iman. Di beberapa aspek hidup kita mungkin bisa, tapi di aspek-aspek yang sebagian besar dari hidup kita sehari-hari, yang namanya lompatan itu berbahaya sekali. Dan Tuhan berkata, biasanya aku tidak membawa orang melompat, tapi aku bawa mereka naik step by step. Layer by layer, lapisan demi lapisan, aku bangun dari bawah, langkah demi langkah, aku bangun pelan, tapi bergerak pasti, dan aku tidak buat mereka melompat seperti yang orang inginkan. Begitu saya pulang, saya panggil dia, sedih sekali, saya tanya dengan dia terus terang, selama ini, pergulatan imanmu itu, engkau bisa menang dalam hal kebutuhan keuangan. Itu jumlah berapa? Dia bilang, Pak, kalau jumlah kira-kira 2 juta, saya menang. Saya bilang, kamu ngomong 2 juta dari biasa levelmu. Sekarang kamu mesti bayar. Pada waktu itu sudah kira-kira dolar 10.000 ya. Kalau 2.000 kira-kira berapa? 20 juta. Kamu lompat 10 kali lipat. Kebayang gak? Dari main di 2 juta, naik ke 20 juta. Dia diam. Saya bilang 2 juta itu kamu bisa dapetin berapa lama? 2 juta itu doa setahun. Anda bisa bayangin? Berarti sebetulnya kalau kita mengharapkan sekian bulan, dia nggak sampai 2 juta loh. Mungkin saudara, 200.000. 400.000 sebetulnya main di situ dan lompat ke puluhan juta, kolaps. Dan Tuhan mengajar saya, mengapa Tuhan perlu didik kita hari demi hari, langkah demi langkah. Sebab perlu yang namanya otot iman itu dibangun dalam kehidupan kita. Sebagaimana tubuh kita, kalau Anda ingin ototmu kuat, tidak mungkin Anda ke gymnasium, ke gym dalam 1 hari. Yang ada pegel semua, saudara. Itu harus dengan sabar, ada proses pelatihannya. Sampai membuat setiap otot kita dibangun begitu kuat. Di dalam Tuhan, sebetulnya sama. Nanti di level tertentu, Anda bahkan bisa merasakan kekuatan dan ukuran imanmu. Bisa. Ini yang sering kali dalam hidup saya selalu Tuhan itu ajari, saudara. Satu hari saya lagi ke supermarket, di bagian depan itu ada pameran mobil. Mobil biasa, Honda, tahun berapa, baru sih, saudara. Gede. Lalu kemudian saya cuma lihat aja. Saya ini bukan penggemar mobil, tapi saya suka punya mobil bagus, saya suka. Tapi bukan penggemar, saudara. Lalu kemudian saya lihat gitu ya, Roh Kudus ngomong begini. Saya lihat harganya sekian. Dia berkata gini, dengan ukuran imanmu, kamu kalau beli barang ini, berapa bulan kau bisa lunasi? Saya diam, saya bilang, 3 bulan selesai. Kalau aku diberi waktu 3 bulan, aku pasti bisa lunasi. Harga sekian. Terus saya bilang, tapi aku tidak mau. Sebab
Aku hanya mau kalau engkau yang bersuruh. Itu bisa berasa di sini ya. Sampai kau bisa berkata, sekian dapat ini. Itu ada ukuran iman. Nah, sebetulnya Tuhan itu ngukur masing-masing kita, kekuatan yang di dalam kita. Termasuk ukuran iman kita, itu dia ukur. Ketika Tuhan merencanakan segala sesuatu, itu masuk dalam perhitungan Tuhan. Dan ternyata rencana Tuhan itu bukan rencana yang kaku mati, tapi dinamis, bergerak terus. Artinya orang berkata, Pak kok bisa berubah. Saya bilang iya, karena dinamisnya luar biasa. Saya mau ajak kita belajar cukup banyak ayat, supaya kita dibuat mengerti oleh Tuhan. Lihat Hakim-Hakim pasal 3. Kitab Hakim-Hakim pasal 3, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang, perhatikan, tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Sebuah keterampilan untuk kita bisa meraih kemenangan, itu perlu pelatihan. Dan Tuhan seorang pelatih, seorang coach yang luar biasa sabarnya, dan dia punya program, punya cara untuk melatih kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah, ini bagian yang seringkali tidak disadari. Orang seringkali melihat orang lain yang sudah mulai jadi, lalu kita berkata, aku ingin seperti orang itu. Nggak bisa. Anda harus mengizinkan Tuhan melatih kita. Dia seorang pelatih, dia seorang coach yang luar biasa, yang dia ngerti bagaimana mentrain kita, melatih kita, bagaimana coaching kita begitu rupa, sampai dibangun keterampilan yang membuat kita bisa berkemenangan. Ada bangsa-bangsa, ada orang-orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan yang sudah-sudah. Tuhan berkata, kalau sampai mereka tidak punya pengalaman, ini gawat. Bangsa ini akan lemahnya luar biasa. Aku perlu latih mereka. Dan disitulah pelatihan Tuhan itu mulai jalan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk apa dilatih? Supaya kita punya skill, punya kekuatan. Dan itu kekuatan yang di dalam itulah yang sebetulnya memberikan akan input kepada Tuhan, bagaimana dia menyusun planningnya atas kehidupan kita. Banyak orang berpikir rencana Tuhan itu sudah fix, mati, kaku, tidak mungkin berubah. Saya berkata ternyata tidak, saudara. Rencana Tuhan itu dinamis sekali. Dan tiap saat dia merevisi loh. Dia setiap saat mengukur kedalaman kita, mengukur kekuatan kita. Dan itulah bagian yang seringkali tidak difahami. Karena banyak orang berkata begini, loh Pak, dulu saya dinubuati Tuhan begini. Tapi sekarang kok berubah? Karena perencanaan Tuhan begitu dinamis dalam kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang ngawur, yang asal merencanakan. Dia mengikuti perkembangan di lapangan hari demi hari. Dia ikuti kondisi kita day by day, tiap hari. Dia ikuti loh saudara. Nah, dari apa yang dia lihat, dari ukuran yang dia ukurkan ke kita setiap saat, itulah yang membuat perencanaannya bergerak dengan cara Tuhan yang sangat dinamis. Alkitab berkata apa? Siapa setia dalam perkara yang kecil, ya akan diberi apa? Perkara yang artinya dinamis enggak? Di awal kan orang itu diberi sesuatu yang kecil. Tuhan melihat kesetiaannya. Berarti kelak ada yang akan diberi yang besar, ada yang tidak. Nah, dari mana awalnya? Bukan predestinasi yang berkata, dari awal aku tetapkan engkau jadi gede. Dia berkata enggak begitu. Penetapannya pun berdasarkan sebuah tes ukuran Tuhan yang begitu prima dalam hidup setiap kita. Jadi kalau Tuhan melatih kita, dia membangun akan otot iman kita, otot rohani kita. Jangan pernah mengeluh. Karena itu bagian demi bagian dia tata begitu sempurna dan begitu baik di dalam kehidupan kita. Lihat sekarang kitab Keluaran.
Keluaran pasal yang ke-13. Saya ingin baca cukup banyak ayat. Keluaran 13 ayat yang ke-17. Keluaran 13 ayat 17. Perhatikan ini. Lihat, Tuhan kalau merencanakan, dia ngukur betul yang kekuatan di dalam kita. Keluaran 13, 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling apa? Dekat. Orang Kristen itu paling suka semua yang instan. Semua yang cepat. Buat kita rasanya Tuhan selalu lambat. Wah, saya bergumul Pak 3 bulan ini dan tidak ada jawaban. Harusnya 3 jam Pak, langsung Tuhan jawab. Kalau 3 jam Pak, sudah 3 jam Pak, harusnya 30 detik Tuhan jawab. Selalu kita mengharapkan yang jauh lebih cepat dari Tuhan. Makanya Anda dan saya tidak pernah bisa jadi Tuhan, saudara. Alkitab berkata begini. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali kemana? Ke Mesir. Tuhan mengerti. Ini jalan yang paling dekat. Tapi yang harus dihadapi orang Filistin. Dia nggak ngawur loh. Dia nggak berkata, aku akan berjalan seperti puting beliung berapi di depanmu. Gua libas semua orang Filistin dan menari, lewatilah daerah orang Filistin dan masuklah ke tanah perjanjian. Enggak tuh. Dia berkata, aku mesti ngerti kekuatan umatku. Nah ini bangsa budak yang mentalnya kacau balau. Ketemu musuh bersenjata, nangis sambil jongkok, dan ngompol, teriak-teriak, minta pulang. Mami, pulang katanya. Dan Tuhan berkata, nggak bisa ini. Begitu ketemu musuh yang udah begini, kocar-kacir. Pasti menyesal, marah dengan aku, nanti aku dimarahin terus, gua emosi, gua habisin sekalian, rencanaku buyar. Tuhan berkata, baik, kita muter saja. Jalan santai, ya toh, tidak usah maraton atau sprint, kita jalan santai. Kalau maraton atau sprint apalagi, kamu ntar ngos-ngosan napasmu, lebih baik jalan santai, orang-orang lanjut usia. Ada gereja punya kelompok itu orang-orang tua namanya usia apa? Lansia, apa itu? Lanjut usia. Ada lagi yang lain kok, usia indah. Wong pikun gitu kok indah, saya nggak tahu di mana keindahannya. Mungkin saya belum terlalu tua, saya sudah tua, saya berkata, iya indah, mungkin, saya nggak tahu. Pokoknya begitu aneh, ajaib-ajaib lah sekarang ini. Nah Tuhan ngerti begini, ini dia berkata, ini nggak bisa ini. Kalau aku paksakan melewati jalan yang paling pendek, mereka pasti berkata, iya ini paling pendek, paling enak. Tapi resikonya menghadapi perang. Tuhan ngukur, nggak bisa. Ini kelompok budak ini kacau. Suruh perang malah nyembah ini. Masa kita berperang melawan Tuhan sendiri katanya. Dan Tuhan berkata, ayo muter. Itu loh Tuhan, saudara. Jadi kalau hidup kita dibuat muter, salah siapa? Ya bukan salah siapa-siapa, tapi keadaan. Karena cintanya Tuhan. Pak kok enggak 3 bulan? Dia berkata, 3 bulan kamu gepeng, enggak akan kuat. 3 bulan itu ngelewati ini. Repot, lebih baik kita jalan santai nak, pelan-pelan. Dia berkata, ayo jalan pelan-pelan dengan aku. Pakai musik yang lembut dan santai. Capek, duduk sebentar, ngaso. Kan lama Tuhan, nggak apa-apa. Aku Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Aku dari kekal sampai kekal. Ya kalau umurku sudah tua, nanti jalan-jalan di surga juga nggak masalah. Gawat tak saudara? Padahal anak Tuhan, dididik Tuhan, tidak mau. Berapa banyak orang Kristen dididik Tuhan, dia berontak.
Tapi dia berkata, aku pengen percepatan. Ini kan gawat. Padahal setiap percepatan itu ada konsekuensinya. Tuhan mau percepatan. Tapi dia berkata, kamu gak kuat nak. Kalau aku seret paksakan, hancur pasti. Dia berkata, apa boleh buat? Mari kita muter. Nah, padahal Tuhan mau segera datang. Semakin kita muter, semakin kita jauh dari apa yang dia rencanakan di dalam kehidupan kita. Sebab walaupun dia ngukur kita, tetap Tuhan punya timetable, punya jadwal, punya schedule yang akurat sekali. Dan di situ kita harus tepat dalam time schedule-nya Tuhan. Bagaimanapun, kalau orang tidak pernah mau dididik Tuhan, itu bisa gawat. 2 Raja-Raja pasal 13. Ini ayat yang sangat terkenal, cerita ini sangat terkenal, tapi sekali lagi saya mau tunjukkan kepada saudara dinamisnya Tuhan. 2 Raja-Raja 13. Lihat pada ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja 13, lihat ayat yang ke-14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan dari Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Rencana Tuhan semula mengalahkan Aram tuntas. Di Afek dia berkata, sampai habis lenyap. Dia berkata, tidak ada ampun, aku akan habisi mereka lewat engkau. Perhatikan apa yang terjadi. Sesudah itu, berkatalah ia. Nah ini Anda mesti hati-hati. Tuhan kalau ngomong itu sepotong-sepotong. Bagian demi bagian. Hampir nggak pernah dia ngomong dari A sampai Z. Nggak pernah. Dia ngomong dulu A, B, C. Dia berhenti. Kita dengerin. D, E, F, dia berhenti lagi. Demikian juga seterusnya. Dia ngomong, kamu akan mengalahkan orang Aram di kota Afek sampai habis lenyap. Itu rencana semula Tuhan. Oke? Kemudian dia berkata, setelah itu ia berkata, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Mengapa berhenti nggak jelas. Tapi sebetulnya dengan dia berhenti itu, dorongannya itu hanya memang kemampuan di dalamnya diukur di situ. Dia berkata, ini loh, aku merencanakan engkau segede ini, sehebat ini. Oke, dia berkata, mari aku mau ukur dalammu. Dia berkata, pukulkan ke tanah tanpa diberitahu berapa kali. Kalau sudah begitu, sebetulnya Tuhan lagi mengukur sesuatu di dalam kita. Nah, raja ini hanya memukul 3 kali, lalu berhenti. Nah, kita berkata, tapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Dan ternyata 3 kali tidak cukup untuk menghabisi Aram. Berarti rencana Tuhan berubah nggak saudara? Berubah. Dari yang habis lenyap sampai cuma 3 kali. Padahal mereka masih di ruang yang sama. Belum sampai lewat 1 hari pun belum. Mungkin dalam menit-menit yang sama. Karena ini semuanya cepatnya luar biasa. Bisa berubah. Sebab Tuhan bukan Allah yang ngawur. Yang merencanakan tanpa mengukur kekuatan di dalam kita. Beberapa berkata, saya yang biasa-biasa saja. Bagus sih.
kelihatannya rendah hati. Tapi sebetulnya itu Anda punya level of expectation rendah banget. Orang kalau tidak ingin berkata, Tuhan the best yang kau punya buat aku mau itu. Engkau tidak akan tahan ketika dididik Tuhan. Karena banyak orang berkata, ya yang pokoknya asal ajalah, sewajarnya sajalah. Karena takut dididik, saudara. Sampai kapanpun tidak pernah punya kekuatan di dalam kita. Nanti ketika engkau menghadapi pergumulan, persoalan, problem, masalah dalam hidupmu, saudara. Goyah. Padahal kalau kita mau dididik Tuhan, ada ukuran iman, measure of faith dalam hidup kita. Hidup itu sebetulnya Anda bisa sikapi dengan begitu santai karena engkau jalan dengan Tuhan. Tidak usah ngotot sampai berdarah-berdarah, saudara. Engkau ngerti ukuran imanmu, engkau jalan seperti yang Allah inginkan. Si Joe mimpi katanya. Dia lihat saya beli apa, Jo? Onta baru. Dia mimpi saya beli onta baru. Saya mau naik onta, saya kafilah, saudara. Orang Majus sekali, saya termasuk rombongan orang Majus saya ini. Dia berkata begini, mungkin Bapak akan diberi mobil baru. Dia bilang, karena dalam mimpi itu dia lihat saya ketawa-ketawa. Saya ngomong terus terang dengan dia. Saya bilang, kalau saya tidak merendahkan pemberian Tuhan, saya bilang. Saya ngomong terus terang, kalau cuma mobil baru, percayalah, tidak akan membuat saya tertawa-tertawa. Sebab saya ini dididik Tuhan. Saya diajar begitu banyak. Hari-hari kayak begini, saudara. Kadang-kadang susah buat saya untuk ngomong terus terang, karena orang bisa nganggapnya itu, nangkapnya beda gitu. Well, ini bagian dari favor, tapi ini pelatihan. Saya jujur berkata, banyak orang ngajari soal iman, soal keuangan, soal kebutuhan di dunia dan sebagainya. Tapi saya beritahu saudara, tidak ada yang lebih baik, kecuali engkau dididik Tuhan sendiri. Serius. Satu hari, ada seorang anak Tuhan, butuh uang $2.000. Terus kemudian dia berkata, doain ya, karena aku ini butuh $2.000. Tuhan ngomong sama saya, ngomongnya begini, kamu bisa loh bantuin dia, dapetin $2.000 buat dia. Terus saya ngomong begini, boleh nggak kalau aku aja yang berdoa supaya aku diberi $2.000, ntar tak kasihin kamu. Loh, saya kan orang baik toh, saudara. Mas, menurut saya dalam hal inilah minimal ya. Loh, iya toh. Loh, ada orang butuh $2.000. Dia minta bantu doa supaya saya punya $2.000. Tuhan ngomong sama saya, kamu bisa bantuin dia. Kamu yang berdoa supaya kamu diberi $2.000. $2.000-nya kamu kasihin dia. Lihat. Jadi saya ngomong, boleh nggak? Aku aja yang berdoa supaya dapat $2.000, terus $2.000-nya aku kasihin kamu. Orang ini berkata, wah aku nggak enak, sungkan, bukan sombong menurut saya. Loh, kok sombong? Iya dong, saya berkata. Oh, tinggal nerima kok, justru saya nggak bisa terima. Waduh, hebat, saya berkata. Wong Tuhan aja menerima persembahan kita kok, ya toh? Tuhan aja rendah hati loh mau terima persembahan kita. Ketika saya sekolah minggu diajari, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Kurang ajar tuh namanya, saudara. Dari kecil diajar kurang ajar sama Tuhan, makanya gede jadi kayak gini semua kan, saudara. Ada yang salah sih selama bertahun-tahun dalam kita mengajar anak-anak kita. Nah saya berkata, lalu maumu apa? Ya enggak, aku mau berdoa sendiri supaya aku diberi $2.000, kamu bantu aku supaya aku diberi $2.000. Saya berkata begini, dengan segala hormat saya berkata, aku kira-kira ngerti mainmu di level model di bagian areal materi duit begini, aku ngerti. Aku ngerti juga mainku di level begini, aku ngerti. Jadi saya berkata, percayalah, walaupun aku doa puasa buat kamu, itu malah menghabiskan energiku dengan sia-sia, dan aku tidak bisa menikmati makanku dengan baik.
akan membutuhkan perjuangan yang mengerikan, dan waktumu sudah mepet, izinkanlah aku berdoa supaya aku dapat $2.000, entar tak kasihin kamu. Tetap tidak mau. Tahu yang dia ngomongin, saudara? Dia ngomong gini, udah gini aja, kita berdoa masing-masing, kita berlomba. Loh, saya berkata, boleh, kalau nantang saya di situ, oke, saya berkata, dia kan tidak tahu, Roh Kudus sudah ngomong sama saya, kamu minta supaya kamu dapat $2.000, terus kasihin dia. Kalau tidak ada gitu, saya nggak berani latih ini, saudara. Kalau saya mengiyakan, saya merasa itu milik saya. Salah, itu kesombongan. Tapi bagian yang Tuhan ngomong, tidak tak sampaikan ke dia. Tahu dia ngomong begini, pokoknya ya, dalam waktu 3 hari, kalau siapa yang dapat $2.000, dia yang menang. Oke, saya berkata. Saya bilang, kalau aku duluan, berarti kamu harus terima $2.000. Oke, dia bilang. Kami waktu itu ketemu di hotel, dan 1 jam kemudian, kami mau janjian makan siang dengan beberapa orang. Lalu kemudian, selesai ya. Pokoknya, kalau sampai aku dapat 2.000, kamu harus terima 2.000-nya. Dia bilang, oh gitu. Oh iya kan, kita janjinya gimana? Saya bilang, oke, katanya. Ada orang-orang yang berat sekali untuk menerima. Percayalah, saya tidak, saudara. Saya gampang sekali menerima. Tapi saya juga suka memberi. Anda harus dua-dua. Ada orang yang ini ajaib lah. Berat untuk menerima. Saya bilang, aku doain kamu ya punya urapan tega seperti Nabi Elia. Janda Sarfat 3 tepung segenggam tetap diminta buat aku dulu. Itu urapan teganya hebat, itu saya berkata. Kamu ini kurang urapan Elia, katanya. Minta bertaruh. Bayangin, saudara. 3 hari. Saya bilang begini, aku tidak ngukurin kamu dan tidak, ini kamu kalau 3 hari, percayalah, lewat kamu gak bisa. Nggak, pokoknya aku mau coba dulu. Pokoknya kalau betul 3 hari, dalam 3 hari ini kau bisa dapetin $2.000. Aku mau terima dari kamu. Oke? Saya bilang ini, Tuhan, dalam hati saya bilang, oke dah, turunin $2.000 Tuhan. Aku minta dalam nama Yesus. Nah, Roh Kudus sudah nyuruh aku, engkau mengerti, orang ini gak bisa. Dan engkau mengerti, anugerah aku terima ini. Bisa. Nyampe ini. Oke ya. Nah, jangan berkata gini, Pak tolong mintakan 10.000 buat saya. Oh no. Tidak ada firman untuk yang lain. Hanya sekali itu, saudara. Kok ngerti Pak? Oh, saya tahu modelnya manusia. Langsung mikirnya ke saya ngerti. Ini yang terjadi, saudara. Sejam kemudian, kami makan siang. Saya masih ingat kita makan makanan Jepang. Sashimi. Siapa yang suka mentah-mentah? Oh, itu luar biasa. Jangan buat sendiri, saudara. Bisa muntah-muntah. Harus ke restoran Jepang. Lalu kemudian ngobrol nih. Tidak ngomong uang sama sekali. Dan tiba-tiba begitu mau selesai acaranya. Makan siang selesai. Sudah kami doa sama-sama. Pamitan pulang tempat masing-masing. Ada satu ibu berdiri. Berkata gini, Pak, di depan yang lain. Tuhan gerakkan saya Pak tadi waktu berangkat. Ini berkat buat Bapak. Tangan saya ini cukup sensitif. Apakah ini rupiah atau dolar saya tahu. Percayalah. Kalau roh Tuhan memberitahu, saudara. Jangan dites tuh, Pak ini apa? Nanti saya terima, saya kantongin, saudara. Begitu saya terima, ini terjadi sungguhan saya tidak bohong. Saya terima, saya lirik ke dia. Saya ngerti, ini bukan rupiah. Saya ngerti ini bukan rupiah. Dan dia waktu lihat saya lirik, dia ngelirik, terus dia buang matanya. Nggak tega dia lihat. Karena kita bertaruh. Terus kemudian saya bilang, thank you. Singkat cerita, mereka semua pulang. Terus saya tunjukkan ke dia. Lihat ini. $2.000. Dia berkata, belum tentulah, siapa tahu cuma 2 juta, katanya.
Kok $2 juta sama $2 juta katanya. Dibuka. Saya buka di depan dia. Saya hitung di depan dia. Itu 100-an. 2.000. Saya bilang, mau atau tidak? Loh, ya, memang aku sudah berasa. Berasa. Nikmati. Buat apa punya teman tidak bermanfaat, saya berkata gitu. Nikmati. Nah kamu, gak usah. Kamu gak butuh dolar hari ini. Saya berkata, tadi Roh Kudus ngomong begini-begini. Makanya kamu nantang bertaruh, gua iyain. Bukan karena sok jago, enggak. Tapi supaya aku belajar, kamu juga belajar. Ada ukuran-ukuran di dalam kita. Itu gak bisa semalam, saudara. Anda toh mesti belajar, gitu, dididik Tuhan. Nah raja ini, Tuhan berkata, ini loh kemenangannya gemilang seperti ini. Harusnya luar biasa. Tapi yang di dalamnya tidak memungkinkan untuk dia meraih semua jatahnya dia. Nabi Gusar berkata, harusnya 5 atau 6 kali. Engkau hanya pukul 3 kali, maka engkau hanya bisa mengalahkan Aram cuman 3 kali. Dan 3 kali tidak cukup untuk bisa menghabisi mereka. Mereka masih di ruangan yang sama, di jam yang sama, mungkin di menit-menit yang sama. Tiba-tiba kita tahu perencanaannya berubah. Karena dari apa yang Tuhan rencanakan, sebelum terjadi, dia ukur masing-masing kedalaman dan kekuatan kita. Saudara, Tuhan rupanya juga berprinsip yang sama. Di dalam kehidupan kita ada perencanaan Tuhan. Dan dia selalu merencanakan yang luar biasa. Dia tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Dia merancangkan rancangan damai sejahtera. Memberikan kepada kita apa? Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi sampai kepada realitanya, dia mesti ngukur kok. Karena kenyataan ini. Hari ini kita nyembah begini-begini ya. Tiba-tiba keluar, diberi orang 1 koper semiliat, saudara. Kira-kira langsung murtad. Beberapa berkata, wow, terjawablah 7 generasi tidak pernah habis. Siapa itu? Aku. Wong single tidak kawin kan? Ya aku. Tinggalkan Tuhan. Dan banyak anak Tuhan nggak tahan, saudara. Mereka berpikir mereka tahan diangkat. Mereka pikir mereka bisa nerima itu bisa. Tapi saya beritahu, ketika Anda makin dibawa naik, berat, saudara. Yohanes dan Yakobus pernah minta lewat ibu mereka, dudukkan kami kelak di sebelah kanan dan kirimu. Dan Tuhan berkata, kamu tidak tahu yang kamu minta. Karena banyak orang sebetulnya tidak tahu yang mereka ingini. Orang berpikir, akan enak Pak kalau hidup kami naik ke atas. Saya beritahu, makin engkau naik ke atas, makin tidak mudah ternyata. Ada bagian lain yang saya hilang. Apa itu? Privasi saya. Sekarang ini anak-anak saya kalau di Semarang ini terutama, pergi ke mall dengan papahnya, nggak mau lagi. Mereka bilang nggak enak. Tiap 5 menit berhenti. Shalom Pak, salaman terus sama orang. Mereka paling suka kalau saya ajak makan di restoran. Karena lebih sering tahu-tahu sudah dibayar orang lain, saudara. Itu mereka suka banget. Pak, kita makan di luar. Enggak lah, berkata makan terus. Enggak bayar kan Pak, katanya. Selama kita tebar senyum, mesti ada yang bayarin kita, katanya. Wah, mentalmu gawat juga nak, saya berkata. Tapi saya beritahu, saya kehilangan privasi itu. Saya bukan orang yang suka disorot orang banyak. Saya ingin seperti orang pada umumnya, nikmati kehidupan normal. Tapi itu hilang kok, saudara. Hilang.
Saya naik pesawat, begitu mau landing, pramugarinya datang. Pak Petrus mau khotbah di mana? Iya, saya berkata. Saya kan mesti baca Alkitab terus di pesawat, kalau Newsweek, ini pendeta kok tidak rohani, kan gawat saudara. Loh iya tuh, cara mikir orang kan bisa aneh-aneh. Anda mungkin berkata nggak apa-apa, beberapa orang, kok Newsweek ya, kok nggak The Bible, kok nggak begitu. Emangnya kita nggak boleh? Ya jangan playboy kan keterlaluan kalau gitu ya. Newsweek kan oke. Sampai di Cengkareng nih saudara, porter yang suka bawain barang ini loh, pagi-pagi saya jalan, didatangi. Shalom Pak Pendeta, selamat pagi. Ya shalom, saya berkata. Anda mau ngapain aja orang di situ. Beberapa urusan memang lebih gampang. Tapi kalau Anda kehilangan privasimu, mengerikan saudara. Karena nggak enak. Aduh. Nggak enak saudara. Jangan dipikir itu hal gampang loh. Pressure, nekan. Hidup di rumah kaca. Mau ngapain orang lihat. Kadang-kadang sampai, kalau Anda tahu ya, toleransi untuk melakukan sebuah kesalahan aja tidak akan pernah diberikan. Kerennya bahasa gini, God forgive, I don't, katanya gitu. Tuhan mengampuni lu, gua tidak. Padahal siapa yang sempurna sih? Kita ngomong keras dikit, kasihnya mulai hilang loh. Tidak cocok dengan khotbahnya. Khotbah yang mana juga gua lupa sebetulnya. Kenapa Tuhan mau bangun yang di dalam kita? Karena begitu loh saudara. Dan kadang-kadang kita hidup dalam lingkungan yang sangat memanjakan kita. Habis dari acara Mahanaim, dipaksa satu orang. Ayo Pak, kami mau ajak Bapak makan siang. Makan steak nih, saya cerita makan steak. Gawat loh, saya khotbah tentang makanan tertentu, dipikir saya kepengen itu. No way, saya cuma cerita. Dikasih menunya kan saudara. Saya kalau di Amerika, kalau ke luar negeri saudara, kadang itu kalau ke restoran orang bule ya, itu kan makanan itu namanya aneh-aneh. Jadi kalau bingung milihnya apa kan, masa tiap menu satu ini apa kan bingung. Jadi saya punya ilmu paling gampang. Saya pilih yang paling mahal, itu mesti paling enak. Sudah selesai jawaban saya. Jadi saya lihat yang paling gede angkanya, saya pilih ini. Dan tidak pernah salah, mesti enak banget. Saya makan itu. Saya bilang ini steak. Ilmu saya jalan. Satu porsi kecil 700.000. Pernah makan satu kali segini 700.000. Saya nggak tega. Saya lihat. Saya bahasa roh. Saya tahu ini yang paling oke, tapi nggak tega. Ya ngajak makan mang orang kaya banget sih. Dia bilang, Pak, untuk Bapak ada yang enak Pak. Dia bilang, ini loh Pak. Saya lihat yang saya kepingin, yang 700.000. Saya hanya berkata gini, amin. Makanlah saya saudara. Saudara pikir itu enak? Kadang-kadang sih. Tapi, dengar baik-baik, memang enak sih saudara. Dagingnya dari Jepang, rasanya enak loh pokoknya. Mbak, untuk dalammu saudara, Anda mesti hati-hati. Kalau Anda hidup dimanjakan orang seperti itu, tiba-tiba lemah sekali di sini. Kita cenderung untuk menolak didikan Tuhan. Kita suka dimanjakan orang. Tambah cerita lagi ya, supaya mereka pengen jadi pendeta, mau? Kami lagi ada urusan dengan beberapa hamba Tuhan. Satu hari, salah seorang dari kelompok kami ini orang kaya sih saya tahu, teman baik saya lama. Dia bilang, ayo kita buat meeting di kota Malang. Dia bilang, aku punya rumah oke di Malang, kita buat di rumah saya. Lalu kemudian, sebagian teman-teman itu kan dari Medan, dari Jakarta. Lalu mereka berkata, kita gimana caranya? Dia bilang gini, sudahlah ngumpul di Jakarta, pakai pesawat saya, dia punya jet pribadi 4, saudara.
Lumayan sih, ada yang mau pinjam satu? Berarti ongkos lah saudara. Malang, saya ini orang Jakarta, saya di Semarang, Malang kan di sini, di Jawa Timur. Kalau saya harus terbang ke Jakarta, balik ke Malang, kan nggak lucu. Saya itu hanya iseng sebenarnya. Saya nggak sih, saya bilang, ya dihampirin paling bagus lah. Kalau naik mobil, lewat kan dihampirin saudara. Tapi Anda tahu nggak? Kalau itu jet turun dan naiknya itu bahan bakarnya. Itu sekali itu $1,000-2,000 tuh. Habis. Hanya untuk take off. Nah begitu turun itu semua biaya. Saya ini iseng. Berkata, loh Jakarta kalau ke Malang kan lewat Semarang. Saya bilang, mampirlah. Dihampirin betul saudara. Karena saya berkata Tuhan. Tapi Tuhan didik saya sih saudara. Tidak membuat terus kemudian kita jadi sembarangan dan seenaknya. Dan teman saya memang suka lakuin itu. Dia bilang, Pak aku sudah lama tidak Semarang. Aku pengen sekali mampir ke Semarang. Dan dia mampir. Apakah itu membuat kita bahagia? 1-2 hal mungkin kita lebih praktis. Oke. Tapi yang di sini bisa berbahaya loh saudara. Ya kan? Jangan pernah berhenti dan mengeluh. Kalau Tuhan didik hidup kita. Beberapa ayat lagi kita lihat, lalu kita selesai. Mari kita lihat Roma 12. Sekarang kita lihat perjanjian baru. 2 ayat lagi kita akan selesai. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12. Ayat yang ketiga. Saudara kalau mau dengar cita-cita begini, saya banyak sekali. Tenang aja. Tapi tetap saya ini orang Indonesia. So, nasi pinggir jalan saya tetap menikmati. Roma 12 ayat yang ketiga. Alkitab berkata gini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Berarti kalau Anda tidak punya kasih karunia yang diberikan kepadamu untuk mengerti, maka kalimat berikut ini akan susah dimengerti. Dia berkata apa? Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Artinya begini loh, Pak, apa nggak boleh orang punya cita-cita, keinginan yang hebat-hebat? Boleh. Tapi Anda harus ngerti realitanya. Alkitab berkata, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu, perhatikan, menguasai diri menurut apa? Ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ada the measure of faith, ada ukuran iman. Setiap orang diberi ukuran yang berbeda, dan iman itu ukurannya bisa berkembang. Semakin kita membiarkan Tuhan didik kita, akan membuat itu makin growing, makin berkembang. Semakin kita izinkan Tuhan untuk mengajari kita berperang, membangun manusia batiniah kita, itu makin lama akan makin berkembang, akan makin luar biasa. Nah, dengan ukuran iman itulah kita berpikir, kita merencanakan, kita merindukan sesuatu yang dari Tuhan. Karena memang begitu. Pada ujungnya di awalnya, hebat rencana Tuhan, hebatnya luar biasa. Ingat, sebelum diterapkan, dia ngukur kita. Nah, ukuran kita, kekuatan kita untuk menanggung semuanya itu yang kemudian menentukan akhirnya apakah yang dia rencanakan hebat itu akan sepenuhnya jadi atau tidak. Karena itu, waktu kita dididik Tuhan, di tempat Tuhan, jangan pernah mengeluh. Biarkan Tuhan didik kita. Ayat terakhir, Matius 25. Injil Matius pasal yang ke-25. Matius 25 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Matius 25 14-15. Alkitab berkata, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Dasarnya apa? Ada 5, 2, 1.
Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ada kesanggupan tertentu loh. Ability dalam hidup kita yang berbeda-beda. Tuhan merencanakan yang luar biasa. Sebelum dia rencanakan, sebelum dia laksanakan rencananya, dia ukur kekuatan masing-masing kita. Kalau kita ngikuti akan program pelatihan Tuhan, sehingga membuat otot iman kita, muscle of faith kita kuat, dia berkata, ini bisa jalan seperti rencana. Bahkan ketika kita dapat bonus Tuhan, dia berkata, tambahi, dia sanggup lewati ini. Tapi kalau orang dididik tidak mau, kita suka bersungut-sungut, tidak suka mengucap syukur, tidak mau melewati semua yang kita harus lewati, bagaimana mungkin kita bisa bermimpi hal besar akan Tuhan berikan dalam hidup kita? Berhenti bersungut-sungut, saudara. Semua dia hitung, ada kalkulasinya. Dia ngerti sampai di mana kekuatan kita. Amen, saudara. Mari doa sama-sama.